Aku pernah baca katanya orang tua tuh bisa menjadi sumber trauma anak. Nah itu gimana Kak? Nah, sering terjadi itu adalah bahwa orang tua ini lupa bahwa anak ini sebenarnya adalah individu yang beda dari kita sebagai orang tua. Dia punya karakternya sendiri, dia punya minatnya sendiri, dia punya pemikirannya sendiri gitu ya. Nah, kadangnya yang sering jadi trauma adalah bahwa kita tuh tadi secara halus walaupun langsung gitu ya menyisipkan nih mimpi-mimpi kita, mungkin mama aja bisa gini kok kamu nggak bisa sih, kayak gitu-gitu loh, walaupun kecil-kecil ya. Tapi justru kadang seringnya trauma-trauma itu datang dari hal-hal yang kecil-kecil Kecil-kecil. kayak gitu tapi berulang Oke. gitu. Atau misalkan sekedar kayak misalnya labeling kayak kamu kok males banget ya, kok kamu kayaknya pakai baju ini nggak bagus deh, kayak gitu-gitu loh. Jadi itu juga sebenarnya menjadi sumber trauma yang juga sering terjadi gitu di relasi antara orang tua sama anak gitu. Makanya penting sih kita untuk menyadari gitu bahwa oh anak ini tuh punya apa pemikirannya sendiri, walaupun tetap ya yang namanya value dalam keluarga, agama dan sebagainya kan tetap kita harus wariskan, tapi jangan sampai kita jadi nggak bisa apa ya objektif ya melihat si anak ini, karena sering terjadi loh kayak misalnya orang tua ini marah sama anaknya, tapi sebenarnya bukan karena perilaku anaknya, tapi sebenarnya dia marah karena itu pengalamannya dia yang keinget karena Oke. perilaku anaknya Jadi gitu. ke-trigger gitu ya. Ke-trigger, betul bahasanya gitu ya, ke-trigger sama perilaku anaknya. Padahal ini bukan tentang anaknya, tapi tentang dia gitu kan. Nah itu yang kita perlu aware banget sih sebenarnya sama diri kita sendiri sih. Iya. Gitu. Makanya kan sekarang banyak ya itu ya yang kayak trauma healing gitu kan. Kita juga apa sih inner child Iya, inner child. wounds kayak gitu. Itu bagus sih menurutku karena akhirnya kita jadi lebih aware ya sama diri kita sendiri sih.